untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Ini kolom chat ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya dari Syifa Rodatul. Pertanyaannya, tadi disebutkan bahwa belum ada negara dengan sistem ekonomi yang sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia sendiri, mengapa sistem ekonomi Islam di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam? Baik, terima kasih pertanyaannya, Syifa. Dari kelompok 2 ada yang menanggapi. Izin menjawab pertanyaan dari Sipa, bahwa dari pemerintah sendiri itu mengambil keputusan secara sepihak karena harus disertai dengan musyawarah dalam mencapai mufakat. Ada beberapa faktor juga selain itu, yaitu faktor internal yang mengarah kepada perbedaan keyakinan dalam diri setiap masyarakat. Ada juga faktor lain yang menjadi penghambat sistem ekonomi Islam yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, yaitu minimnya sumber daya manusia di sektor tersebut. Karena jumlah penduduk kita banyak, tetapi kualitas kita belum sampai atas. Maka dari itu kita perlu melakukan investasi agar SDM kita unggul. Sudah cukup? Sudah, terima kasih Terita dan kelompok 2. Sami-sami. Tambahkan kepada kelompok. Ini pertanyaan dari Pak. Kenapa di Indonesia sendiri sistem ekonomi Islam belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam? Mungkin di sini kurangnya keimanan serta ketakwaan, khususnya ya umat Muslim itu sendiri. Hal tersebut menimbulkan atau menyebabkan ekonomi Islam tidak dapat sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam itu di Indonesia. Seperti yang tadi dijelaskan ya, seperti menimbun barang, menimbun sembako, itu tuh di Indonesia masih sering dilakukan. Contohnya pas zaman COVID gitu ya, itu menimbun segala macam lah gitu ya, sembako, terus bantuan-bantuan ditimbun. Hal tersebut mungkin yang menyebabkan kurangnya ketakwaan tersebut dan keimanan tersebut yang masih menyepelekan gitu. Menyepelekan Tuhan, menyepelekan norma-norma di dalam Al-Quran yang mungkin menyebabkan hal tersebut tidak berjalan dengan lancar gitu sistem ekonomi Islam di Indonesia. Nah ini mungkin peran dai penting ya di dalam hal ini untuk mencerdaskan pemuda-pemudi, berdakwah lebih ditingkatkan lagi, Pak, khususnya mengenai sistem ekonomi, agar sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam dapat diterapkan. Mungkin dari Pak Nino ada yang ditambahkan, Pak. Yang lain dulu, pertanyaan dari yang lain ada tidak? Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bertanya lagi. Kita sepakati sampai pukul berapa ini? Pukul 18.40 atau sampai pukul 19 pas 19.00.
Halo? Ya, kalau belum ada ya, kalau belum ada yang bertanya, saya ingin memberikan catatan dulu ya, catatan dulu terhadap makalah yang disajikan serta pemaparan ya, atau presentasi atau pembacaan makalah yang yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 2. Yang pertama, eh, memang di dalam pembahasan ekonomi Islam ini ada beberapa istilah dari bahasa Arab. Nah, tadi ada beberapa kekeliruan ya di dalam proses atau di dalam pembacaan transliterasi ya, dari yang harusnya dibaca O jadi A ya. Seperti mudharabah, ada ada musyarakah jadi musyawarah. Tadi keliru ya di dalam pengucapan istilah-istilah dari bahasa Arab dibacanya sesuai dengan kalimat atau sesuai dengan Latinnya, sehingga mengalami kekeliruan ya di dalam pengucapan. Termasuk wakalah ya, tadi dibaca wakolah, kan beda wakolah dengan wakalah ya. Ini memang kesulitan dalam proses transliterasi yang kadang belum konsisten ya di Indonesia. Jadi itu dimaklumi kekeliruan dalam pengucapan itu. Itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, tadi di mukadimah ya, di awal MC ya, MC menyampaikan suatu bahasan atau suatu permasalahan yang sebenarnya yang saya maksudkan tadi menyampaikan MC ya, Bang tadi menyampaikan tentang konsep hutang ya. Di awal itu konsep hutang terkesan bahwa berhutang itu haram ya, berhutang itu tidak dibolehkan. Itu yang saya tangkap ketika di mukadimah di awal-awal itu ya. Padahal sebenarnya berhutang itu tidak haram ya, diperbolehkan. Yang haram itu, yang berdosa itu kita berhutang ya disertai niat tidak mengembalikannya. Nah, itu yang dilarang oleh agama. Ya, mengapa? Karena jelas ya ada hal-hal yang dilanggar ya, ada pihak yang terzolimi, yaitu yang dihutangi oleh kita. Jadi hutang sendiri sebenarnya tidak dilarang, boleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihim juga pernah berhutang ya, berhutang bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi juga kepada umat di luar Islam ya, kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi sebenarnya hutang itu diperbolehkan. Yang haram itu, yang berdosa itu, kita berhutang tapi dengan niat untuk tidak melunasinya. Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berutang dan dia berniat untuk tidak melunasinya, maka dia akan menemui Allah. Dia akan menemui Allah sebagai seorang pencuri. Ya. Jadi itu ya mungkin catatan atau koreksi dari saya. Meskipun dalam pembacaan di makalah yang berikutnya ada penjelasan tentang bolehnya berhutang, tapi di awal kan khawatir nanti salah konsep ya. Jadi utang piutang itu diperbolehkan, bahkan ya memang sekarang viral ya, pinjam 100 pikiran kita sama ya, pinjam 100 tapi ini ya. Nah itu sebenarnya kita jangan sampai terpengaruh ya dengan malpraktik orang-orang yang berhutang yang tidak mau mengembalikan. Nah, ini kan harus diluruskan ya. Justru sebenarnya orang yang memberi tenggat waktu ya, kepada orang yang berhutang itu akan mendapatkan pahala sedekah setiap hari. Jadi kalau saya misalnya saya dipinjami uang ya, teman saya meminjam uang 100.000. Nah, karena dia belum memiliki uang atau uangnya dipakai untuk keperluan yang lain, nah saya ya memberi tenggat waktu kepadanya. Dia tidak memaksa dia harus mengembalikan hari ini juga, tapi memberikan kelonggaran agar dia
bisa melunasi hutangnya. Nah, bagi mereka yang seperti itu, oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai sedekah setiap hari ya, bayangkan. Kalau ingin baca teksnya, di sini saya bacakan, barang siapa, saya bacakan artinya. Siapa yang memberi tenggat waktu kepada orang yang berutang, maka dia mendapat pahala sedekah setiap hari, senilai utangnya sebelum jatuh tempo. Dan apabila setelah jatuh tempo dia memberi tenggat waktu kepadanya, maka dia mendapat pahala sedekah setiap hari sebesar 2 kali. 2 kali utangnya. 2 kali utangnya. Hadisnya sahih riwayat Ahmad. Kalau yang tadi riwayat Ibnu Majah. Jadi ini betapa besar pahalanya bagi mereka yang menghutangkan, yang memberikan pinjam. Ya. Nah, ini kan berbeda dengan perbankan konvensional yang langsung ya, tanpa keding aling-aling main sita jaminan ya, main ambil jaminan yang diberikan oleh kita kepada pihak bank karena kita meminjam uang ya, karena kita berhutang kepada bank, kan langsung disita jaminannya, ada yang disita rumahnya, disita kendaraannya, pokoknya segalanya, sehingga yang meminjam uang itu jadi miskin, sehingga merasa dizolimi ya, sehingga terzolimi ya. Nah, tentu ini dilarang oleh agama. Makanya disinilah rusaknya perbankan konvensional atau tidak adilnya, tidak fairnya perbankan konvensional memperlakukan kepada mereka yang lemah, dalam posisi yang lemah atau dilemahkan. Nah, tentu di dalam Islam tidak seperti itu. Seperti dalam hadis yang tadi kan sampai diberi tenggat waktu, ya, diberi tenggat waktu. Nah, bagi mereka yang melambat-lambatkan atau yang berniat tidak lunasinya, itu dianggap oleh agama ini sebagai pencuri ya, sebagai pencuri. Makanya ini menjadi perhatian bagi siapapun ya, siapapun yang berhutang itu harus segera melunasinya. Melunasinya ketika ada keleluasaan untuk membayarnya. Jangan ditunda-tunda ya, jangan ditunda-tunda. Kalaupun kita tidak bisa melunasinya, kita sampaikan, kita ungkapkan dalam bahasa atau dengan sikap yang baik. Nah, selama ini kan yang paling garang itu yang berhutang, sementara yang memberi hutang, yang memberikan pinjaman itu malah jadi malah jadi minder ya ketika akan menagih hutangnya. Tapi intinya sebenarnya komunikasi ya, komunikasi dengan baik. Itu ya tambahan atau catatan dari saya. Terima kasih Pak, sangat membuka. Apakah mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Itu Pak, karena ada ini lagi Pak, ada kuliah lagi. Iya. Paling sampai jam 18.40. Ya, 18. Berarti berapa menit lagi nih? 7 menit lagi Pak. 7 menit lagi ya. Iya. Jadi bagaimana? Langsung langsung ya, mungkin saya tambahkan lagi ya, catatannya sebelum diakhiri nanti oleh MC ya. Ini menarik ya, pertanyaan dari Siva, mengapa di Indonesia sistem ekonomi Islam belum sepenuhnya dilaksanakan ya sesuai dengan syariat Islam. Ini banyak faktor ya, tadi disebutkan oleh kelompok 2 faktor-faktornya. Mengapa sistem ekonomi Islam di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam? Karena kita kan masih umat Islam di Indonesia kan masih jangan hanya di Indonesia, tidak hanya di Indonesia ya, bukan ya. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara Muslim pun sistem ekonomi Islam itu kan baru dikembangkan ya, di dalam buku yang saya tulis itu pada tahun 1970-an ya, 1976 ya, baru ada pertemuan para ahli ekonomi Islam. Bayangkan 1976 ya, para ahli mulai bergairah untuk kembali mengkaji aspek-aspek ekonomi di dalam Islam. Nah, sementara di Barat ya, di Barat itu sudah terutama pada abad 19
ya sudah menjadi sebuah disiplin ilmu tertentu ya ekonomi itu. Jadi economic is a science itu sudah berjalan. Ini menunjukkan bahwa kita memang tertinggal. Tapi bukan berarti bahwa ekonomi itu bukan bagian integral dari Islam. Justru ya ekonomi itu adalah bagian integral dari ajaran Islam. Ya, hanya saja memang pembahasan ilmu ekonomi di dalam Islam itu tidak dispesifikkan ke dalam sebuah disiplin ilmu tertentu ya sebagai sebuah sains. Ya, justru ilmu ekonomi itu di dalam Islam telah berlangsung sejak diturunkannya Al-Quran kepada umat Islam, gitu ya, kepada umat manusia. Ya. Jadi sejak diturunkannya Al-Quran kepada manusia itu sudah dimulai ya benih-benih atau apa istilahnya itu ya embrio ekonomi Islam. Jadi keliru sekali ya, salah sekali kalau para ulama itu tidak membahas tentang hal ini. Yang belum ada di kalangan kita itu sistematisasinya. Ya. Ulama-ulama itu sudah membuatkan konsep-konsepnya, hanya belum sepenuhnya diterapkan karena tadi pertimbangan yang ada di dalam internal negaranya masing-masing. Ya. Dan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik ya. Tapi secara konsep sebenarnya Al-Quran sudah memberikan, ulama-ulama juga sudah menafsirkan di dalam kitab-kitab tafsirnya. Kalau kita boleh sebut nama-namanya, contohnya Imam Al-Ghazali ya, kemudian Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Khaldun, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya pernah baca sebuah jurnal ekonomi Islam yang mengungkapkan konsep mereka sekaligus juga dengan praktek ekonomi Islam. Hanya saja memang belum digali oleh ilmuwan ekonomi abad sekarang ya, ilmuwan muslim ya, zaman sekarang, sehingga mereka cenderung memprioritaskan apa yang mereka pelajari di bangku pendidikan mereka, yaitu konsep ekonomi barat atau konsep ekonomi kapitalis dan konsep ekonomi komunis. Padahal konsep ekonomi Islam itu ada di tengah-tengah. Bahkan sistem ekonomi Islam itu sebenarnya memadukan hal-hal yang positif ya di sistem ekonomi kapitalis dan juga di sistem ekonomi komunis, dan membuang jauh-jauh efek atau sisi negatif dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis. Ini menarik karena justru Islam memberikan sebuah solusi di dalam memecahkan permasalahan atau persoalan ekonomi di dalam Islam. Yang jelas dalam praktiknya, tadi disebutkan ya, dalam praktiknya ekonomi Islam itu terimplementasi di dalam lembaga keuangan atau perbankan yang berbasis syariah. Tadi disampaikan ya, ada beberapa istilah-istilah yang khas itu perbankan syariah. Berbahasa Arab ya, seperti mudharabah, musyarakah, ada qard, ada arahan ya, ada bai' salam. Nah, itu konsep perbankan sebenarnya. Mengapa menggunakan bahasa Arab? Karena untuk menyesuaikan dengan sumber atau dalil naklinya ya, sehingga otomatis ya, jadi bukan sekedar menerjemahkan konsep ekonomi barat ke dalam bahasa Arab. Keliru ya yang berpendapat seperti itu. Justru mengapa menggunakan bahasa Arab? Karena istilah-istilah itu nanti berkesesuaian dengan dalil naklinya. Ya, dalil naklinya seperti musyarakah, itu dalilnya ada ya, kemudian raham itu dalilnya ngacunya kemana, ke hadis atau ke Quran atau ke hadis, sehingga menggunakan bahasa Arab. Jadi bukan sekedar menerjemahkan dari bahasa Inggris ya, konsep ekonomi barat, konsep perbankan barat ya, ke dalam bahasa Arab. Keliru yang berpendapat seperti itu. Kemudian juga lembaga pengelolaan zakat ya, kemudian juga praktek-praktek muamalah Islami ya, itu sudah dari dulu sudah ada ya. Para ulama itu banyak sekali membahas tentang konsep muamalah di dalam Islam. Dan ini pembahasannya cukup luas sekali, tidak cukup disampaikan pada pertemuan
pada pertemuan sore ini ya, hanya 2 jam kurang ya, hanya 2 jam kurang. Saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mendesak, ya bisa dijawabkan saja supaya pertemuan yang akan datang kita bahas ya. Begitu ya, Bang ya. Saya kira dari saya cukupkan sampai di sana. Saya apresiasi untuk presentasi yang dari kelompok pertama dan juga kelompok yang kedua sudah bagus ya. Hanya tadi mungkin catatan untuk kelompok 1, kelompok 2 dan nanti mungkin kelompok 3, tolong diefektifkan waktunya supaya kita bisa berdiskusi lebih banyak ya. Jadi nanti makalah dan presentasinya menyesuaikan karena ini luas sekali cakupannya ya. Yang di buku pun saya tidak tidak seperti makalah yang disampaikan kelompok Bang ya. Itu lebih luas ya. Kalau saya di sini mencakup meliputi poin-poin pentingnya saja. Jadi nanti diefektifkan waktunya, disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Saya kira itu ya. Silakan Bang ditutup ya, closing statementnya silakan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3 sebagai MC. Kita mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Tutup dengan ucapan adalah Alhamdulillah, subhanakallah.